bicara minta pandangan kepada Biro Hukum Kemdikbudristek. Namun apa yang terjadi, pandangan-pandangan itulah yang menimbulkan hentakan berpikir teman-teman. Pandangan-pandangan itulah yang menimbulkan hentakan pemikiran yang sudah cukup kokoh selama ini, berjalan berpuluh-puluh tahun. Bahkan yang terakhir kita tahu bahwa keputusan Dirjen Dikti tentang pendidikan profesi konselor itu cantolanya tetap pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Jadi kita sudah sangat inline, mindset kita sudah sangat inline. Walaupun kita merasakan betul kerawanan-kerawanan ada di sana-sini. Nah, hentakan itu saya ungkap kembali. Hentakan-hentakan inilah yang oleh teman-teman, oleh kami pada saat itu disimpulkan sebagai sebuah miskonsepsi dalam bimbingan dan konseling. Mengapa dikatakan miskonsepsi? Ya karena itu pandangan yang tidak sejalan dengan hakikat dan esensi bimbingan dan konseling yang secara akademik, keilmuan, profesional kita pelajari selama ini. Dari situlah kita mencoba, bukan hanya mencoba, tapi dari situlah kita sepakat untuk mengambil pikiran dan mengambil langkah bagaimana mengkonfrontir pikiran-pikiran yang miskonsepsi ini. Ada asumsi yang kami ambil ketika itu untuk mengkonfrontir, untuk menghancurkan dalam tanda petik sebuah miskonsepsi, maka harus berangkat dari miskonsepsi itu sendiri. Kita tidak hanya bisa memberikan counter dengan mengatakan bahwa itu tidak demikian. Tapi miskonsepsinya itu sendiri harus dibongkar, harus dibedah, dan harus dikoreksi secara mendasar, secara firm, secara tegas. Saya ingin menegaskan di sini, ketika pemikiran ini akan dibangun untuk membongkar miskonsepsi itu, maka pikiran yang kita ajukan harus pikiran argumentatif logis. Argumentatif logis dengan mengedepankan pemikiran-pemikiran kritis ontologis, tapi bisa juga historis. Hanya historisnya tentu tidak sekedar mengenang apa-apa yang telah menjadi sukses kita, tetapi kita harus masuk ke dalam pikiran-pikiran argumentatif, logis, dan progresif. Isu filosofis, bimbingan, dan konseling sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Karena berurusan dengan membawa manusia ke arah hidup yang baik dan benar untuk mengembangkan seluruh potensinya. Tapi yang berubah adalah bagaimana kita memaknai isu filosofis itu dalam konteks yang dinamis. Maka mari kita berpikir sekarang, yang saya katakan progresif tadi, argumentatif logis, progresif kontekstual, historis boleh dibawa, tetapi saya berharap tidak muncul cara berpikir ekspresif dan cara berpikir ruminatif. Apa yang saya maksud dengan berpikir ekspresif? Berpikir ekspresif adalah berpikir yang kebanyakan muatannya curhat dan keluhan, semata-mata emosional. Berpikir ruminatif juga demikian. Mari kita tunda cara berpikir itu dan mari kita lihat berpikir progresif dengan mengajukan argumentasi untuk membedah miskonsepsi-miskonsepsi secara kritis dengan mengedepankan kaidah-kaidah ontologis keilmuan dikaitkan secara kontekstual dengan progres-progres dan dinamika kekinian, sebab tanpa mempertimbangkan itu juga tidak mungkin, tetapi kita tidak boleh bergeser dari isu filosofis, bimbingan, dan konseling. Karena itu adalah hal yang paling hakiki. Saya pikir ini prinsip dasar pikiran yang harus kita bentuk untuk menghadapi dan untuk kita ajak berdiskusi Biro Hukum di Jakarta untuk menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling ini punya argumen-argumen akademik
punya argumen-argumen ilmiah, argumen filosofis, bahkan argumen-argumen empirik. Hampir 50 tahun BK ada di Indonesia, dikawal oleh Abkin, itu menunjukkan betapa bimbingan dan konseling ini memperoleh pengakuan secara akademik profesional. Dari diskusi di Bandung, setelah kita menyimpulkan bahwa ini adalah kondisi miskonsepsi yang harus dibongkar dan dibedah, harus diluruskan, harus disadarkan bahwa itu cara berpikir yang keliru, maka ditemukan 9 miskonsepsi yang harus kita kawal dan kita luruskan. Saya ingin sebutkan saja, mungkin nanti teman-teman dan Prof. Parojin bisa memberikan klarifikasi. Pertama, yang disebut dengan miskonsepsi bahwa bimbingan dan konseling merupakan bahagian dari psikologi. Ini harus kita tegaskan dan berani kita katakan bahwa itu adalah pikiran yang keliru. Itu adalah pikiran yang salah. Mengapa? Karena jika BK dianggap sebagai bahagian dari psikologi, walaupun seorang konselor tidak mungkin tidak mempelajari psikologi, tetapi bimbingan dan konseling adalah ilmu yang dalam tanda petik otonom. Dia punya filsafat dan ontologi tersendiri. Disinilah pentingnya mengapa ontologi perlu diangkat. Ontologi psikologi apa? Ontologi psikologi adalah perilaku. Karena objek formal psikologi itu mempelajari perilaku. Apa ontologi bimbingan dan konseling? Kita jangan mengatakan ontologi BK adalah perilaku. Kalau kita mengatakan ontologi BK itu perilaku, tentu kita juga keliru. Dan disitulah akan diklaim oleh psikologi bahwa memang BK itu tak punya ontologi, tak punya objek yang dipelajari. Sesungguhnya apa? Saya ingin katakan sebagai bahan diskusi bahwa ontologi bimbingan dan konseling adalah hubungan yang bersifat membantu. Helping relationship. Sehingga kalau psikologi berbicara tentang apa dan mengapa perilaku manusia, maka bimbingan dan konseling lebih banyak berbicara tentang bagaimana membawa perilaku manusia. Bukankah itu pedagogik? Bukankah itu pendidikan? Dan kita secara kokoh berpayung di dalam pendidikan. Itu poin pertama sebagai rambu-rambu. Miskonsepsi kedua dikatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak akan muncul pikiran bahwa guru BK itu diganti saja oleh Babinsa, jika miskonsepsi ini tidak terjadi. Dan ini terjadi di kalangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga. Kita harus bongkar miskonsepsi ini dengan menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus diampu oleh ahli yang memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu, yang memiliki kualifikasi pelatihan profesional, dan tidak semua orang memiliki lisensi untuk itu. Bukankah itu yang diperjuangkan oleh PPK selama ini? Namun perjuangan kita belum berhasil karena pemerintah menggunakan payung hukumnya Undang-Undang Guru dan Dosen yang tak secara eksplisit mengakui konselor atau belum mengakui konselor sebagai pendidik yang memberikan dampak kemaslahatan bagi teman-teman konselor itu sendiri. Maka dalam tanda petik dualisme di sini kita pertahankan sejak kita berjuang untuk melahirkan PP tentang guru agar kemaslahatan bagi teman-teman guru BK di lapangan tetap diperoleh. Ini harus kita bongkar, kita tegaskan secara akademik argumentatif, bukan lewat curhat dan bukan lewat keluhan. Yang ketiga, miskonsepsi itu ditemukan bahwa guru bimbingan dan konseling sama dengan guru mata pelajaran. Tadi Prof. Adi itu sudah menyinggung masalah itu. Ini mari kita bongkar bahwa guru BK itu memiliki spesialisasi dalam mendukung perkembangan siswa dalam aspek sosial, emosional, karir, dan kecakapan belajar. Tunjukkan 4 komponen layanan BK itu
secara akademik, konseptual, dan bahkan empirik. Kita ingat akan konsep konteks tugas dan ekspektasi kinerja, bimbingan dan konseling. Itu sebagai landasan dasar berpikir untuk menegaskan bahwa guru BK itu tidak identik dengan guru mata pelajaran. Miskonsepsi yang keempat, bimbingan dan konseling tidak memiliki pedoman kerja. Mungkin orang mengamati, ya seperti itu. Karena guru BK di banyak sekolah mungkin ditugaskan bukan untuk menyelenggarakan BK, tetapi barangkali tadi untuk jadi guru piket, termasuk untuk menjadi guru anti korupsi. Kan sungguh amat menyimpang dari apa yang seharusnya. Karena ini terjadi miskonsepsi. Mari kita bongkar bahwa profesi bimbingan dan konseling memiliki pedoman etis dan standar kerja. Standar profesional kerja yang tegas untuk memadu praktisi dalam memberikan layanan yang bertanggung jawab. Kita tidak bekerja tanpa pedoman. Kita tidak bekerja tanpa program. Tapi pedoman dan program itu didasarkan kepada kaidah-kaidah profesional. Sebab kita tidak bisa memberikan layanan yang bisa menimbulkan dampak negatif kepada konseling. Miskonsepsi kelima, bimbingan dan konseling sama dengan konseling layanan. Mari kita bongkar bahwa BK itu menyediakan spektrum layanan lebih luas, termasuk konseling di dalamnya. Jadi BK bukan hanya menyelenggarakan konseling, tapi konseling termasuk di dalamnya. Ini harus kita tegaskan dan kita tunjukkan mengapa argumentasi kita seperti itu. Yang keenam, bimbingan dan konseling hanya untuk siswa bermasalah. Ini adalah pandangan yang sangat kuno tentu. Mari kita bongkar bahwa itu keliru, itu tidak benar, dan mari kita luruskan mindset mereka. 7. Bimbingan dan konseling bukan sebuah profesi. Kembali kita ingatkan, kembali kita buka, kembali kita kritisi dengan ontologi yang dijelaskan tadi, bahwa ontologi BK itu helping relationship, maka helping relationship, hubungan yang membantu, itulah wilayah kehidupan ontologis seorang BK profesional. Itulah wilayah kehidupan ontologis seorang konselor profesional. Jika seorang konselor profesional tidak memahami wilayah-wilayah ontologis, tentu ini perlu kita ingatkan, perlu kita bantu kemampuannya, perlu kita sadarkan bahwa itu adalah jati diri profesional dari bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, guru bimbingan dan konseling adalah polisi dan keamanan sekolah. Ini yang baru-baru saja kita hadapi masalah ini. Mari kita bongkar dan tegaskan ulang bahwa guru bimbingan dan konseling bukan penegak disiplin sekolah, bukan pengawas disiplin sekolah, bukan petugas keamanan sekolah, tapi tugasnya ini. Sehingga miskonsepsi ini bisa diluruskan. Dan yang kesembilan, layanan bimbingan tidak perlu masuk kelas. Mari kita tunjukkan, mari kita bongkar kekeliruan mindset ini, bahwa layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk masuk kelas, karena untuk mengedukasi, untuk membantu siswa dalam keterampilan yang mendukung kesuksesan akademik dan pribadi mereka. Disinilah entry point yang ingin saya tegaskan, mengapa langkah BK berikut kita harus ambil langkah proaktif untuk membangun sebuah alternatif solusi yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Ini 9 miskonsepsi yang diidentifikasi ketika itu, dan ini perlu dirumuskan pikiran-pikiran argumentatif yang menunjukkan bahwa semua miskonsepsi ini adalah sebuah kekeliruan mendasar dalam cara berpikir tentang bimbingan dan konseling. Persoalan ontologi tadi sudah saya tegaskan, ini amat penting karena ontologi keilmuan menjadi jati diri bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, saya pikir dalam perkuliahan kita, mahasiswa, calon konselor,
perlu disadarkan apa sesungguhnya keunikan bimbingan dan konseling dibanding dengan ilmu lain, khusus yang dekat adalah psikologi. Saya ingin menyampaikan 2 butir terakhir. Yang pertama adalah kritik kita terhadap kondisi existing. Dan diharapkan ini bisa membangun kebijakan solutif. Apa kritik kita terhadap kondisi existing? Kritik kita adalah ketiadaan kolaborasi antara proses pembelajaran dengan layanan bimbingan dan konseling. Minggu lalu saya berdiskusi dengan para profesor di UPI dan sengaja saya undang profesor dari luar BK, dari matematika, dari antropologi, sosiologi, psikologi, komunikasi, pendidikan khusus, pendidikan bahasa, macam-macam saya undang. Kebetulan saya sedang menulis sebuah buku yang memerlukan masukan-masukan, pandangan-pandangan dari banyak pemikiran di luar BK. Dan salah satu yang saya dengar dan tangkap langsung, betapa miskonsepsi pada para guru besar pendidikan di luar BK pun masih terjadi. Yang mengatakan bahwa pada saat ini BK dan pembelajaran berjalan masing-masing. Artinya BK tidak dirasakan manfaatnya oleh pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Dan ini yang menjadi hipotesis saya selama ini. Oleh karena itu, ini adalah entry point yang cukup bagus, kesempatan yang cukup bagus untuk mengangkat ini sebagai sebuah kritik, bahwa selama ini ketiadaan atau kehampaan kolaborasi pembelajaran dengan bimbingan dan konseling. Ini akan menimbulkan kerugian dalam pendidikan, karena dengan demikian pendidikan tidak akan berjalan secara holistik. Pendidikan juga belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran, karena mungkin pembelajaran hanya berdasarkan pada kurikulum, sementara kebutuhan siswa tidak diidentifikasi. Bimbingan dan konseling adalah layanan profesional yang dasarnya berbasis kepada kebutuhan siswa. Sementara sekarang dengan kurikulum terdiversifikasi, di era digital, belajar akan berorientasi pada arah personal dan fokusnya pada pengembangan karir. Bimbingan dan konseling akan memegang peranan yang amat penting. Mungkin terjadi kelemahan-kelemahan lain termasuk mengabaikan kesejahteraan siswa. Ini adalah poin yang saya pikir perlu diangkat, bahwa ke depan bimbingan dan konseling justru harus berkolaborasi dengan pembelajaran, atau sebaliknya, pembelajaran harus berkolaborasi dengan bimbingan dan konseling. Dan mari kita definisikan kolaborasi ini dalam bentuk apa, sehingga ini menjadi sebuah alternatif solusi bagi pengambilan kebijakan. Dua premis yang ingin saya angkat di akhir masukan yang saya sampaikan ini. Pertama, saya ingin menegaskan kembali bahwa pandangan yang menganggap bimbingan dan konseling merupakan bagian dari psikologi, dalam arti kata bahwa bimbingan dan konseling itu bisa ditiadakan dan diganti oleh psikologi, itu adalah pikiran yang keliru. Bahwa bimbingan dan konseling berkaitan erat dengan psikologi, itu ya kita akui. Karena tidak mungkin seorang konselor tidak belajar psikologi. Tapi konselor bertolak dari payung pendidikan, dari payung pedagogik. Seorang konselor yang berpredikat sebagai pendidik, dia mutlak harus belajar psikologi. Dia belajar pedagogik sebagai seorang pendidik, tapi dia mutlak belajar psikologi. Seorang psikolog, seorang ahli psikologi yang tahu banyak, paham banyak tentang perilaku manusia secara luas dan mendalam, tidak ada kewajiban untuk belajar pedagogik. Di situ bedanya. Titik tolak kita berbeda, walaupun sama-sama mempelajari psikologi. Oleh karena itu kembali yang membedakan itu adalah ontologi keilmuan, dan ontologi kita terletak pada helping relationship.
Pertama itu. Jadi yang menganggap BK sebagai bagian dari psikologi untuk diganti oleh psikologi, maka cara berpikir itu cara berpikir yang tidak menghargai ontologi dan filsafat keilmuan bimbingan dan konseling. Yang kedua, premis yang ingin saya ajukan. Bimbingan dan konseling berada pada payung pendidikan. Ilmu pendidikan berada pada pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang berkaitan dengan mengembangkan manusia yang di dalamnya ada etik, ada otoritas moral, ada tanggung jawab, ada keberanian untuk mengambil keputusan, menjadikan manusia mandiri dan dewasa. Itulah urusan pedagogik. Dan untuk mencapai ke situ, seorang pendidik, seorang guru, seorang konselor harus dibantu oleh pemahaman yang mendalam tentang perkembangan siswa, tentang kebutuhan siswa, tentang proses belajar, tentang motivasi, tentang perkembangan kepribadian, dan itu urusan psikologi pendidikan. Bukan hanya urusan psikologi dalam arti umum, tapi urusan psikologi pendidikan. Sebab tidak semua hal-hal yang dipelajari dalam psikologi, hal-hal hasil riset dalam psikologi, secara otomatis bisa digunakan oleh pendidikan. Walaupun kita akui psikologi adalah ilmu yang paling lengkap, ilmu yang paling komprehensif tentang perilaku manusia, tetapi ketika psikologi akan digunakan dalam pendidikan, maka psikologi harus difilter dengan filsafat pendidikan. Dan itulah kelebihan seorang konselor, kelebihan seorang pendidik. Dia faham filsafat pendidikan yang menjadi filter untuk memanfaatkan psikologi. Maka yang kita tegaskan di sini adalah psikologi pendidikan. Mengapa pula di UPI dulu nama jurusan itu psikologi pendidikan dan bimbingan? Itu secara filosofis. Secara filosofis demikian logikanya. Nah, didukung oleh psikologi pendidikan ini, maka harus seiring dengan pengembangan potensi individu secara individual yang menyangkut pribadi, yang menyangkut sosial, yang menyangkut karir, yang menyangkut kecakapan belajar, dan itulah wilayah bimbingan dan konseling. Semua ini yang menjadi hal-hal fundamental dalam pedagogik yang didukung oleh pemahaman mendalam lewat psikologi pendidikan, yang diasuh secara individual oleh bimbingan dan konseling, lalu dijawantahkan, diwujudkan dalam tindakan-tindakan real praktis melalui pembelajaran supaya siswa, supaya individu memiliki pengetahuan, kecakapan yang cukup untuk pengembangan dirinya dan menjadi pribadi yang bermanfaat dan bermartabat bagi dirinya, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang saya katakan 4 pilar menuju satu tujuan. Pedagogik, psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling, dan pembelajaran. Oleh karena itu, mengapa tadi saya kritik kondisi existing, ketiadaan kolaborasi antara pembelajaran dengan bimbingan dan konseling, mari sekarang kita tawarkan. Setelah membongkar mindset miskonsepsi tadi, kita tawarkan solusi bahwa selama ini kelemahannya BK dan pembelajaran dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Tidak dipersatukan. Padahal semua berpayung itu pada pedagogik, psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling dan pembelajaran sebagai 4 pilar yang berjalan seirama menuju satu tujuan. Saya mengajak seluruh profesor BK, seluruh doktor BK, seluruh konselor, seluruh magister, sarjana bimbingan dan konseling, mari kita berpikir secara akademik, berpikir argumentatif, progresif, kritis, ontologis, historis termasuk di dalamnya, dan kurangi berpikir ekspresif dan ruminatif. Karena ini masalah serius dan kita ingin diskusi berhadapan langsung dengan yang namanya Biro Hukum itu. Oleh karena itu, mari siapkan diri kita masing-masing. Pada waktunya kita datang berhadapan untuk berdiskusi dengan membawa pikiran akademik
yang elegan dan meyakinkan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Prof. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aryo. Eh, barangkali sedikit upaya saya untuk merangkum. Jadi ada 9 miskonsepsi yang itu berangkat dari salah satunya ya peran kita sendiri dan ontologi keilmuan BK yang juga terjadi miskonsepsi bagian dari psikologi lah atau yang apa begitu sehingga termasuk di kontekstualnya ada tugas-tugas yang di luar aslinya tugas guru BK. Oleh karena itu ontologi keilmuan BK harus dikuatkan yang mengacu pada pilar-pilar tadi, termasuk keilmuannya kita adalah di pedagogi, walaupun dasar ilmunya tetap menggunakan psikologi, tapi kita ada filter adalah filsafat pendidikan dan pedagogi, sehingga kinerja kita dengan guru mapel atau proses pembelajaran harus dikuatkan lagi karena itu menjadi sosok kinerja guru BK yang eksis ya. Sehingga BK adalah BK, psikologi termasuk psikologi pendidikan adalah psikologi pendidikan yang punya job desk masing-masing. Sebelum diskusi, mohon berkenan izin Prof. Saya kebetulan kemarin barusan dari pertemuan PPG seluruh Indonesia. Ada informasi dari GTK, dihadiri langsung oleh Direktur GTK, Direktur PPG, bahwa guru BK secara pengadaan sangat eksis, masih ada kekurangan sekian ribu gitu, tapi karena bukan kewenangan saya untuk mengumumkan, maka tidak saya umumkan. Termasuk dalam PPG tahun-tahun ke depan guru BK akan banyak direkrut. Ini tentu dari sisi ketenagaan tidak akan hilang seperti yang dikhawatirkan ya. Namun memang betul praktek-praktek PPG sendiri rekrutmen itu sangat bervariasi. Ya, sekarang itu ada yang guru SD tapi karena S1-nya BK maka ikut PPG BK sehingga nanti ketika masuk jadi sertifikasinya juga tetap BK tapi dia di SD. Nah, sementara di SD belum ada hal-hal yang khas tentang BK, pelaksanaan BK. Nah, ini ada satu sisi penting. Dan yang kedua adalah sebenarnya di apa kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa lihat, bisa nonton episode 19. Merdeka Belajar episode 19 bisa dicek di YouTube di menit 54 ke atas. Di situ jelas-jelas sekali ada problem besar yang dialami sekolah kita yang sering disebut dengan dosa besar pendidikan, yaitu problem bullying, problem kekerasan seksual. Dan di situ contohnya jelas, Prof. Bisa dicek di menit-menit 55, jelas sekali menyebutkan peran guru bimbingan konseling. Bahkan contohnya langsung menyebut guru bimbingan konseling. Di situ menggunakan 3 tahap, yaitu identifikasi, analisis, refleksi, dan benahi. Nah, namun isu kita yang kita hadapi adalah isu accountability. Bagaimana bimbingan konseling menghandle isu-isu ini, padahal ini isu besar nasional. Kekerasan seksual itu 22%, kemudian perundungan 24%, disebut langsung oleh Pak Menteri, oleh Mas Menteri. Nah, ini adalah isu-isu yang disebut oleh Prof. Naryo tadi kontekstual, sehingga ada kesan karena guru BK tidak ada kerjaan yang jelas seperti mengajar, sehingga diberi tugas-tugas yang tidak relevan. Nah, ini informasi dari saya, Bapak Ibu. Monggo kita diskusikan sebagaimana ditekankan oleh Pak Ketum dan Prof. Naryo. Kita berpikirnya adalah akademik, argumentatif, berdasarkan data, progresif, dan solusi, bukan keluhan-keluhan. Demikian saya persilakan, monggo. Dari siapa silakan. Saya Prof. Boleh Lutfia dari dari sisi Makassar. kontekstual boleh, dari sisi keilmuan boleh. Silakan Bu Lutfia. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya, Bu Lutfia. Oke, Ya, silakan. Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya merasa sangat berbahagia bisa bergabung pada pertemuan hari ini karena apa yang telah disampaikan oleh Prof. Fahrosin atau Prof. Sunario itu kami temukan sebagai fakta di lapangan, Prof. Kebetulan saya adalah asesor pada Badan Akreditasi Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Sangat hampir semua guru BK yang kami temukan hampir tidak ada yang bergerak di bidang profesinya. Yang sangat menyedihkan karena ketika wawancara dengan guru BK sama sekali jauh daripada fungsi BK yang sebenarnya yang harus dilakukan di sekolah. Dan yang paling juga untuk kepentingan BK itu, pandangan kepala sekolah itu hampir dikatakan tidak ada tentang BK. Sehingga oleh kepala sekolah sendiri, karena hanya satu butir saja tentang bimbingan konseling pada instrumen yang kami gunakan, itu oleh kepala sekolah sama sekali keluar atau menyimpang dari apa yang seharusnya guru BK. Sehingga mereka difungsikan, seperti yang dikatakan oleh Prof. tadi, itu hanya difungsikan sebagai pengamanan sekolah. Ada bahkan sebagai hakim sekolah. Untuk membuktikan mereka punya kinerja, itu kami tidak temukan sama sekali. Itu yang pertama, Prof. Karena mereka itu memang bekerja hanya tiba masa, tiba akal. Tidak punya program sama sekali. Mungkin ingin kami memberikan sedikit saran, Prof. Andai kata bisa pada penentu kebijakan di pusat atau mungkin merupakan rekomendasi dari kami, karena sering kami rekomendasikan pada saat kami selesai melakukan akreditasi di sekolah, bahwa kepala-kepala sekolah mungkin perlu dibekali juga pemahaman tentang keberadaan BK di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling menyedihkan, kalau ada tenaga BK yang alumni full BK dari salah satu sekolah swasta, tetapi mereka tidak punya kompetensi sama sekali tentang kebekaan. Inilah yang merusak citra daripada guru BK yang ada di sekolah. Jadi saran kami, bagaimana supaya seluruh unsur yang berkepentingan itu punya pemahaman tentang keberadaan BK di sekolah. Saya kira itu dari saya sementara, Prof. Karena andai kata 1-2 sekolah saya tidak berani angkat, tetapi saya pernah pengurus, Prof, satu periode di Badan Akreditasi Nasional, periode yang lalu. Selama 5 tahun, kami belum pernah menemukan ada sekolah yang nilainya bisa dapat level 4. Itu yang kami sempat lihat, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lutfia. Mungkin kita lanjutkan dulu ya. Siapa lagi satu lagi sebelum Padi. kita bahas. Hamdani, Padi. Oke, monggo Pak Hamdani, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sedikit yang Padi sampaikan tadi, betul yang Padi sampaikan nggak salah. Tapi yang ada kenyataan ini bukan BK-nya yang jadi hilang, Padi. Tapi yang mengisi BK-nya itu nanti bukan orang BK, bukan sarjana BK. Ya, Nah, betul. berkaitan dengan itu, seperti yang disampaikan Prof. Ketum dan Prof. Naryo, kita itu kadang-kadang tidak, yang disampaikan Bu Luftia barusan, bahwa di lapangan itu tidak banyak kawan-kawan BK yang menggunakan keilmuan kebekaan. Itu salah satu permasalahannya di antaranya karena minimal POP kita itu tidak tersosialisasikan, bahkan sampai banyak yang tidak tahu itu dengan POP. Kalau POP dilaksanakan dari mulai need assessment sampai dengan evaluasi follow up, itu insya Allah yang sampaikan Bu Lutfiah jadi bisa, dan yang sampaikan Prof. Naryo tadi itu bisa terhandle. Saya cuma menyampaikan itu aja, Prof. Adi. Jadi kita banyak kadang-kadang ketika ada webinar yang itu dari mana-mana diikuti. Sementara keilmuan kita yang kata Prof. Naryo tersampaikan, kita itu belum banyak mendalaminya. Bahkan POPBK aja banyak yang tidak paham, tidak membuka, mungkin bahkan nggak punya bukunya gitu. Betul, Itu Pak Pak Adi. Hamdani. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih. Saya kira ini jelas ya pesannya dari kedua beliau yang sangat berpengalaman. Jadi guru BK sendiri, Prof. Naryo, Prof. Farosin, tidak kerja BK, istilah saya, istilah di sini. Kemudian kepala sekolah juga punya persepsi yang belum pas tentang BK.
Kemudian ada guru BK sendiri yang juga belum kompeten tentang ke-BK-nya. Ini saya kira terkait dengan yang tidak kerja BK juga. Artinya nih POP-nya belum jalan, Pak Ketum. Nah, ini persoalan teknis yang real, sehingga dari situ bisa jadi kita asumsikan atau bisa jadi secara logika muncullah persepsi-persepsi yang miss tentang kinerja BK. Monggo, Prof. Naryo dan Prof. Ya, Atau yang lain, silakan. Gimana? Solusinya mungkin seperti apa? atau saya merespon sedikit, Silakan, Prof. Naryo. Anu ini. Terima kasih Bu Lutfi dan Pak Amdani. Pertama, saya mohon pada Bu Lutfi atau Pak Amdani, kalau mungkin apa yang Ibu ungkapkan tadi sebagai fakta empirik itu ditulis sebagai masukan tim nanti untuk merumuskan itu. Siap, Karena Prof. itu merupakan kondisi existing lapangan di mana para guru BK itu tidak melakukan tugas-tugas profesional, dan pertanyaan di balik itu mengapa itu terjadi, mesti ini terkait dengan kebijakan. Tidak mungkin guru BK mengambil langkah untuk tidak melaksanakan tugas-tugas profesional jika tidak ada kebijakan yang membuat dirinya seperti itu. Pertama itu nanti akan kita tarik konklusi atau paling tidak dugaan miskonsepsi praktis terjadi di lapangan seperti itu. Yang kedua, yang diungkap Pak Amdani tadi, yang disinggung oleh Pak Adi, kita senang mendapat informasi bahwa formasi guru BK itu akan tetap ada dan diperlukan. Tetapi yang mengkhawatirkan ketika formasi itu diisi bukan oleh orang-orang yang kompeten dalam BK karena miskonsepsi butir satu tadi. Barangkali kita harus lugas berbicara di sini ya supaya juga clear, dan ini harus kita katakan. Harus kita berani katakan secara akademik, secara profesional ya, bahwa itu adalah kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Terima kasih. Saya langsung respon supaya ini tercatat saja ya, nanti akan diolah oleh tim untuk masuk ke. Saya sambung, Prof. Adi. Saya sambung. Monggo, Prof. Matur suwun, Prof. Naryo. Monggo, Prof. Ibu dan Bapak, saya rasa Ibu dan Bapak barangkali bisa membantu kita bersama-sama menulis beberapa pengalaman-pengalaman dan kondisi real di lapangan, dituliskan kepada kami, nanti akan ditata dalam tim, dan nanti akan dirumuskan dalam sebuah naskah yang akan dipakai sebagai dasar untuk dialog dengan pengambil kebijakan. Ibu dan Bapak, Prof. Adi tadi betul bahwa memang masih akan dibutuhkan guru bimbingan dan konseling. Tapi ditanya, siapa nanti yang akan ditugasi sebagai guru BK? Apakah masih sarjana BK? Apakah masih magister BK? Atau sudah disiplin lain? Justru disinilah yang kami ingin, tadi Prof. Naryo sudah menegaskan, kita akan membongkar, membedah tentang miskonsepsi para pengambil kebijakan, terus terang saja, agar seluruh pengambil kebijakan ngerti tentang peran dan fungsi eksistensi profesi BK, kontribusi profesi BK dalam pendidikan. Itu yang kita maksudkan. Jadi informasi yang masih dibutuhkan, masih disediakan. Tapi persoalannya siapa yang nanti akan ditugasi, yang akan mengisi informasi itu. Nah, ini yang menjadi fokus malam ini adalah yang kami beri judul di pertemuan di Bandung. Kami menemukan dari hasil 1 hari penuh, dari jam 8 sampai pada pukul 17, kami seharian penuh menghasilkan 9 butir yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sunaryo. Itu Ibu dan Bapak, sehingga kami sangat berharap untuk memberikan memperoleh masukan. Saya kembalikan ke Prof. Adi. Terima kasih Prof. Farosin. Sebelum ke Bapak Sumarlin dan Bapak Marwanti, saya jawab Pak. Memang ini kebetulan Prof. Naryo, Prof. Farosin, Direktur PPG-nya baru, PLT-nya, dan kemarin memberikan presentasi sangat progresif dan sangat terbuka. Sehingga kalau
kita mau memberikan masukan terkait kebijakan kepada beliau, beliau sangat terbuka. Kami manggilnya Mas Dir karena masih sangat muda gitu dan progresif. Kiranya sangat terbuka dan progresif sehingga monggo kita beri masukan agar eh, siapa yang masuk tadi ya bukan orang lain ya karena masih belasan ribu Pak untuk kedepannya itu. Nggih. Saya persilakan Pak Sumarlin dulu ya Pak Sumarlin. Ya monggo. Silakan. Oke, matur suwun Pak. Terima kasih. Saya Sumarlin Effendi, guru BK SMK Negeri 2 Kepayang, Provinsi Bengkulu. Jadi saya setuju dengan Profesor Sunario tadi bahwa untuk BK itu memang harus benar-benar S1 BK. Karena di lapangan yang saya temui, ada teman-teman, mohon maaf sebelumnya, psikologi menjadi guru BK. Jadi kita tuh nggak sejalan gitu. Agak miskonsepsi gitu, Pak. Jadi mohon nanti sama masukan dengan Ibu dan Bapak tadi bahwa pemangku kebijakan mohon untuk benar-benar BK itu khusus guru BK. Jadi jangan ada disiplin ilmu lain yang masuk ke situ. Terus yang kedua, saya lihat di tahun ini kan PPG psikologi juga linear untuk BK gitu. Nah, jadi kan ini merupakan kalau dari segi ilmu betul kata Pak Sunario tadi bahwa kita tuh jauh beda gitu. Terus yang ketiga penguatan saja Bapak Ibu bahwa memang kepala sekolah itu penting diberikan pemahaman karena kepala sekolah itu tidak semuanya mengerti tentang BK. Diberikan pemahaman tentang fungsi dan tugas daripada BK itu sendiri agar teman-teman di lapangan itu lebih enak menjalankan tugasnya sebagai seorang konselor sekolah gitu. Mungkin hanya itu saja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Memang kalau zaman saya dulu itu S1 itu dulu itu ada BK untuk seluruh mahasiswa IKIP ya. Sekarang tidak ada. Itu sehingga kepala sekolah sekarang mungkin tidak tahu tentang BK. Baik, terima kasih Pak Sumarlin. Monggo nanti Pak Farosin bagaimana bisa mengubah kebijakan bahwa PPG BK ini Bisa bukan dari SPG. sedikit Yes. Pak. Prof. Yes, sebentar Pak, sebentar. Nggih. Ya, Jadi memang ini banyak anekdot tentang guru BK yang BK dan psikologi itu ya. iya Ada betul yang Prof. dominan ketika guru BK psikologi itu menjadi Ah, koordinator dominan sehingga guru ya, BK yang BK tersingkir ya ada atau ya, sebaliknya gitu. Gak ya rutin Prof. gitu. Betul. Saya ikut terlibat juga di PPG Oh, dan sebentar kemudian Pak Murad, ya. sebentar setelah Bapak, Oh, sebelum Bapak nanti Pak Marwandi dulu. Monggo Pak oh ya, Marwandi. oke. Baik, baik. Oke, mohon Pak Murad untuk raise hand. Monggo Pak Marwandi. Silakan Bapak Marwandi. Masih mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya Marwandi, pengawas sekolah SMA SMK Provinsi Aceh. Ini menyangkut dengan permasalahan yang disampaikan itu tadi. Saya melihat di lapangan langsung. Ini salah satu kendala yang menyebabkan bahwa kenapa kita dari bimbingan dan konseling jadi begini di akhir-akhir ini. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan kepada guru BK di lapangan. Kebanyakannya bukan ahlinya BK, bukan daripada sarjananya BK. Itu banyak dari guru mapel yang ditugaskan sebagai guru BK. Maka pada saat itu, terjadilah pada saat kami ke lapangan melihat bagaimana kinerja guru BK, jadi mereka melakukan sesuai dengan apa ilmu yang mereka miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu penyebab sehingga kita BK ini jadi permasalahan begini, mungkin karena PKG BK-nya ini belum berjalan. Saya melihat penilaian kinerja guru BK ini masih ada disesuaikan dengan PK guru. Penilaian kinerja guru yang 14 item itu. Sementara kalau kita Bukan masih ada Pak. Memang diarahkan ke situ, bukan masih ada. Ini yang Nah, perlu kita nah, bahas. itu kan terakhirnya nanti kan kalau itu PKG BK ini bisa kita jalankan, insya Allah. Jadi semoga apa yang kita harapkan ke depan, guru dari bimbingan dan konseling ini akan bisa berjalan sesuai harapan yang kita inginkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini pengertian atau pemahaman daripada pemangku kepentingan di sekolah, itu mereka melihat tadi seolah-olah
apa yang kita larangkan kepada guru BK itu mereka menghalalkan. Contoh yang saya sampaikan, banyak sekolah-sekolah sekarang melakukan razia kelas digunakan guru BK. Sebenarnya dalam aturan kita itu guru BK kan tidak bisa. Guru BK adalah menyelesaikan permasalahan yang didapatkan oleh pihak yang lain. Tapi sekarang dimanfaatkan guru BK untuk masuk ke kelas, meraziakan kelas. Apakah razia HP, razia rokok, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu dimanfaatkan guru BK untuk masuk ke kelas, melakukan razia. Jadi mudah-mudahan ke depan itu bisa kita hapuskan itu semua. Dan apa yang kita harapkan dari guru bimbingan dan konseling ke depan itu sesuai dengan harapan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marwandi dari Aceh. Monggo Bapak Abdul Murad, saya kira Pak Mandi sudah jelas. Monggo. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya melihat begini Pak, apa yang dikemukakan oleh Prof. Nario tadi, bahwa secara filosofis, ontologis, ya, itu sepertinya di lapangan kita sudah terganggu karena kenyataannya jurusan psikologi yang mengisi bidang-bidang BK ini. Nah, ini guru BK, jadi masih dimasuki oleh psikologi dan mereka lancar jalan seperti layak biasa saja. Katanya sudah ada dasarnya. Dan ini saya kira, dugaan saya kuat di tingkat atas, Pak. Pada tentunya di Biro Hukum Jakarta. Mereka sudah cukup biasa gitu, sudah menganggap ini memang bidang mereka gitu. Nah, di sinilah orang BK banyak terheran-heran dan tidak terganggu di dalam kerjaan sehari-hari. Sehingga kita dapat katakan ini makin lama makin besar dan ini memang pertemuan yang sangat penting saya kira. Untuk sudah meranjak ke bidang PPG juga, profesionalisasi BK, konselor, mereka juga sudah ke sana Pak. Jadi ada langkah-langkah saya deteksi, saya tangkap, saya pahami yang sudah masuk kepada tataran Biro Hukum atau kementerian yang melanggengkan langkah ini. Nah, jadi bagaimana kami di daerah? Kami harus bagaimana? Kami nanti bisa menulis ini secara rinci kepada Pak Ketum dan kita bersama-sama. Saya sangat gembira dengan pertemuan ini. Demikian Pak Adi. Ini dari Medan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Murad. Memang informasi umum Bapak Ibu, salah satu kompetensi psikologi adalah menjadi guru BK, profil. Ada di situ profilnya dan ada mata kuliah konseling. Nah, itu mungkin mereka masuknya dari situ. Walaupun SKS-nya tidak seperti kita. Kita kan bisa 20 SKS lebih ya. Tapi di psikologi ada sekitar 4 atau 5 SKS, sekitar 2 sampai 4 SKS. Monggo berikutnya Bapak Dodi ya tadi ya. Oke, monggo Pak Dodi. Maturun Prof. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof. Naryo, Pak Ketum, Prof. Farozin, Prof. Adi, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf karena Prof. Naryo tadi mengarahkan kita untuk berpikir yang istilahnya futuristik dan berpikir tentang solusi. Beberapa waktu yang lalu kan saya mendapat tugas dari Prof. Farozin untuk menghadiri diskusi di Kemenko PMK. Jadi sudah Kemenko tingkatannya Pak Adi dan juga Prof. Farozin. Tampaknya memang pemahaman tentang eksistensi BK di dunia pendidikan dan juga mungkin pada aspek yang lainnya juga memang perlu diperbaiki gitu. Nah, tampaknya mohon izin Prof. Farozin, Prof. Naryo, selain nanti harus berhadapan dengan urusan teman-teman di Biro Hukum ini yang tadi laporan dari Pak Murad tadi sudah sangat spesifik, tampaknya kita juga mulai harus bukan hanya berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan, tapi karena sudah ada peluang, bahkan kedekatan juga sudah mulai ada, Prof. Farozin dan juga Pak Naryo, mungkin barangkali juga karena Bapak dan Ibu Deputinya kemarin juga sudah membuka peluang gitu, karena sudah membahas tentang 3 dosa besar pendidikan itu yang juga kemudian salah satunya kaitannya dengan kekerasan seksual, radikalisme, dan juga
apa yang dimaksud dengan bullying tadi. Nah, barangkali usul saya secepat mungkin sebari berdiskusi dengan yang lain, tim juga harus dibentuk untuk bisa memulai audiensi atau barangkali berdiskusi secara utuh dengan Kemenko PMK. Demikian Prof, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun. Memang karena kita nggak masuk, akan saat mungkin dimasuki oleh psikologi yang apa itu kekerasan seksual, bullying gitu ya. Dan mereka merasa berwenang untuk itu. Monggo. Oke, Bu Assalamualaikum, Mariam, Prof. Prof. Monggo, Prof. Mariam. Assalamualaikum, Pak. Oke, raise hand, oke. Monggo, Prof. Mariam. Terima Mariam. kasih Pak Oke. Adi, Prof. Adi. Oke. Suaranya hilang, Prof. Masih mute, Prof. Mariam. Suaranya hilang. Mohon bisa off cam. Apakah hanya saya yang kehilangan suara Prof. Mariam? Saya Sama nggih, Prof. Saya juga Pak. suaranya nggak muncul. Oke. Oke, berarti kita lanjutkan dulu nggih sambil menunggu koneksi. Monggo Bapak Ya. Hadi dari SMAN 34. Monggo Pak Hadi. Terima kasih, Prof. Kami senang sekali untuk bisa miskonsepsi yang tadi Prof. Naryo sampaikan. Selama ini layanan kami bimbingan konseling di kurikulum Merdeka tadi juga kalau ada miss juga dengan guru mata pelajaran, kita sadari bersama seperti yang tadi Prof. Adi bilang, ada 3 dosa besar yang mungkin itu menjadi salah satu tanggung jawab kita. Namun layanan kita cuma hanya di fase D, E, F, Prof. Kenapa nggak kita mulai dari fase A, B, C juga? Mungkin A, B, C ini pun meskipun dalam hal ini di kurikulum Merdeka masih belum terlalu familiar, mungkin fase A justru di dasar ini layanan bimbingan konseling sudah mulai masuk kalau misalkan diperkenankan. Nah, ini kami butuh regulasi yang tepatnya itu seperti apa. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka ini karena kita benar-benar merdeka, kenapa nggak kita layani anak didik kita itu dari fase A? Kenapa harus dari D, E, F yang kebanyakan yang kita layani? Terima kasih, Prof. Kalau yang sampaikan Prof. Narjo tadi kan dari need assessment setempat ya, mestinya. Tapi ya kadang itu tadi kebijakan yang harus mengarahkan ke aspek tertentu ya, sehingga mengabaikan yang lain. Terima kasih Pak Hadi. Monggo Bapak Untung Rifai. Saya persilakan. Ya, mohon izin. Terima kasih. Senang sekali. Tadi sudah disebutkan miskonsepsi terkait dengan fungsi dan peranan guru BK. Saya tidak sepakat sepenuhnya ya. Kalau guru BK dikatakan miskonsepsi, tidak bekerja, tidak melakukan fungsi dan peranannya, saya curiga, saya cemburu. Itu dilakukan oleh bukan orang-orang yang bukan berlatar belakang sarjana BK mungkin ya. Atau kedua, maaf, mungkin dilakukan oleh teman-teman sarjana psikologi yang ilmu ke-BK-nya sendiri masih, maaf, belum mengekspresikan, belum menginternalisasikan sebagai guru BK itu sendiri, sehingga copy paste dari kami-kami yang guru BK. Syukur-syukur kalau teman psikologi itu ikut pelatihan, ikut workshop gitu. Jadi kita di sana berkolaborasi, itu yang saya lakukan di lapangan. Nah, kedua, juga mengkritisi autokritik terhadap diri kita sendiri sebagai guru BK di sekolah. Memang kalau kita hanya mengandalkan S1 BK, apa yang kita lakukan di kampus atau di BPK waktu itu, ya kita mati kutu kalau kita tidak mau bergerak, mengupdate dinamika ilmu-ilmu psikologi, ilmu kemanusiaan. Tentu saya sepakat dengan adanya filterisasi terhadap psikologi, science yang sekarang sangat berkembang dan berguna sekali untuk pelayanan guru BK di sekolah. Sehingga guru BK di sekolah itu artinya kelihatan actionnya begitu ya. Kalau dia banyak punya skill strategi pendekatan dengan berbagai pendekatan konseling gitu ya, baik konseling klasik ataupun yang kekinian. Jadi nggak selamanya apa yang dikatakan Ibu dari Makassar tadi juga tidak selamanya seperti itu juga di lapangan. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Bapak Untung.
Mungkin Prof. Farusin memang mungkin perlu survei yang lebih konkret sehingga berbagai pendapat tadi benar atau enggak kita akan tahu Halo, variasi guru BK kita berapa, kemudian kinerja guru BK kita sudah seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum. Eh, se- Assalamualaikum. Oke, sebentar, Assalamualaikum sebentar Pak Prof. Bapak Ibu. Oke, saya ikuti yang resen aja ya Bapak. Sebelum Oke, nanti dijawab oleh beliau narasumber. Monggo Pak Fandi, ini masih banyak. Pak Fandi, saya persilakan. Kemudian berikutnya Pak Singgih. Ya, terima kasih Pak Bapak Profesor Adiatmoko. Suara saya jelas Pak G? Jelas. Oke, terima kasih Pak. Saya dari Guru BK SMK Negeri 1 Ngasem, Kabupaten Kediri. Isu yang setengah kami hadapi di Kabupaten Kediri itu adalah di beberapa sekolah itu masih adanya guru BK yang tidak diizinkan masuk jam kelas secara rutin. Itu Pak satu. Kemudian yang dua yang ingin saya tanyakan ke pihak Apkin itu sejauh mana pihak Apkin memberikan komentar atau pendekatan terhadap kampus yang sampai saat ini itu masih memperbolehkan dari S1 Psikologi itu mengikuti PPG Daljab maupun di luar Daljab itu serta boleh memasuki sekolah-sekolah. Karena setahu saya waktu saya PPG di UM, kebetulan saya lulusan UM Pak Adiatmoko, PPG saya juga dari UM juga, katanya seperti penyaksian dari Bapak Dr. Triyono itu sudah beberapa kali menyurati pemerintah bahwa guru BK itu harus dari S1 BK, tidak boleh dari S1 Psikologi. Tapi katanya mental juga. Di beberapa tahun ini pendaftaran CPNS maupun P3K itu psikologi sudah tetap bisa masuk menjadi guru BK. Bahkan dari kamus-kamus negeri itu juga waktu ada penyelesaian PPG itu boleh dari S1 Psikologi mengikuti PPG BK. Itu yang bisa saya tanyakan, Bapak Profesor. Terima kasih. Terima kasih Pak Fandi. Monggo Pak Singgih. Pak Prof, saya dari tadi angkat tangan. Bapak siapa Pak? Saya urut dari kiri saya. Oke, Pak Singgih dulu. Nanti setelah itu Pak Six Meredo ya. Oke, monggo. Salam. Kurang jelas Bapak. Oke. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Kurang jelas Pak Singgih. Tidak jelas, tidak terdengar. Apakah sudah jelas, Prof? Belum. Ya, jelas. Saya belum Baik. di sini. Sudah jelas, Prof? Apakah sudah jelas? Jelas, Prof ya? Baik. Ya. Mohon izin menyampaikan unek-unek sebagai guru BK ataupun atensi untuk Profesor Prof. Sunario, Prof. Faroje, dan Profesor Adi, dan Profesor Bapak Ibu Profesor yang lainnya. Langsung saja. Jadi untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan BK di lapangan, hendaknya dibarengi dengan kesejahteraan dan kepedulian dari pemerintah dalam hal pengangkatan ASN P3K yang dipandang guru BK itu sangat penting dan dibutuhkan di lapangan. Mohon kiranya mungkin di sini untuk Apkin dapat membersamai dan memperjuangkan terkait hal tersebut. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih Pak Singgih. Berikutnya Pak Six Meredo, SMAN. Silakan Pak Six. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Selamat malam Pak Sunario, Pak Farozin, dan tadi saya sempat lihat Pak Prayitno ya Pak ya. Mungkin gini Pak, di awal tadi sudah Pak Sunario sudah sampaikan bahwasanya agenda kita hari ini yaitu membahas tentang miskonsepsi bimbingan konseling yang ada saat ini. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sunario itu ada 9. Nah, yang dari saya ini ada tambahan dikit Pak Sunario, mohon maaf. Ada 6 lagi Pak, mungkin yang perlu kita ketahui bahwasanya di BK itu juga ada
beberapa hal yang mungkin menjadi tambahan kita yang perlu kita ketahui selain apa yang disampaikan oleh Pak Sunario tadi. Nah, catatan saya mungkin ini juga menjadi pencerahan kita bersama. BK itu terkadang juga hanya untuk menitik beratkan kepada masalah psikologi berat. Kemudian untuk orang-orang yang hanya bermasalah tertentu saja. Kemudian yang mungkin paling dasar mungkin hanya sekedar untuk permasalahan yang dirasakan oleh anak-anak atau remaja. Kemudian situasi krisis hanya konsepnya memberikan nasihat dan juga untuk orang-orang tertentu saja yang mengalami problematik. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya ke depan tidak ada lagi ya profesi-profesi BK menganggap kita sendiri itu tugas-tugasnya hanya seperti itu saja. Nah, ini nanti tolong juga dipahami oleh kita bersama yang notabene pada dasarnya adalah sebenarnya di posisi BK itu dalam kurikulum itu sudah jelas Bapak Ibu. Kita memang salah satu bentuk posisi kita di kurikulum itu kan ada penerapan pendidikan karakter dan pembinaan etika, kemudian pemahaman diri dan pengembangan pribadi, kemudian pemilihan minat mata pelajaran dan karir, kemudian manajemen stres dan kesejahteraan mental, termasuk di situ yang dikaitkan dengan kurikulum Merdeka tadi Pak Adi, pencegahan bullying dan konflik sosial tadi. Nah, itu saya sangat senang itu Pak ada ketersinggungan kita di kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang keenam itu konseling kelompok dan individu termasuk program pengembangan pembelajaran. Nah, mungkin masukan saja Pak Sunario, kemudian Pak Farozin, tatkala nanti kita ada reses, bukan reses ya apa, pertemuan dengan para pemangku kebijakan tentunya, yang saya harapkan adalah kita berharap posisi BK di sekolah itu lebih dipertegas di dalam kurikulumnya Pak. Nah, di sini saya melihat agak kurang tegas pemerintah memposisikan BK itu pada kurikulum sekolah tentunya. Dari segi mana saja, terutama saya lihat dari segi tugas dan fungsi kita, kemudian dialokasikan dengan pertemuan di dalam kelas. Nah, mungkin salah satunya adalah dilihat dari tatap muka kita di kelas itu memang tidak ada penegasan di kurikulum. Nah, ini kalau bisa nanti disampaikan kepada pemangku kebijakan, kalau ke depannya nanti khusus BK itu diberikan secara aturan, secara dasar undang-undangnya ada tatap muka pertemuan dengan peserta didiknya. Itu dipertegas di dalam kurikulum maksudnya, Pak. Nah, mungkin terima itu kasih. saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmiati, saya persilakan. Ini dari Balanipa, SMK Balanipa. Monggo, Saudara Sen. Ibu Nurmiati. Halo. Ya, Pak. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran? Ya, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Nurmiati dari SMK Negeri Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat, Pak. Jadi, saya hanya mengeluarkan unek-uneknya sedikit, Pak. Sebenarnya saya melihat guru BK sangat dibutuhkan di sekolah, Pak. Kalau guru BK salah satu guru yang mampu mengatasi masalah sampai ke akar-akarnya. Jadi yang terjadi kesalahan sedikit adalah adanya kesalahpahaman antara guru BK dengan guru yang lain biasanya tentang fungsi BK. Jadi menurut saya Pak, ke depannya nanti mungkin ada cara atau bagaimana sehingga kesalahpahaman yang paling banyak terjadi di sekolah yaitu tentang kesalahpahaman tentang fungsi BK seperti itu. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Ada, saya Pak Prof, mohon maaf. Dengan siapa Dari Bapak? Bali. Mohon maaf. Dengan Sahabudin, Pak Prof. Oke. Oke, silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Prof. Malam ini kan kita mau menyamakan persepsi tentang guru BK. Saya kira kalau kami khususnya di Kabupaten Jembrana, khususnya saya sebagai guru BK di SMA Negeri 2 Negara, selama ini saya kira BK itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena kita memakai panduan yang sudah diberikan kepada kita, satu dengan POP
yang telah dicetuskan oleh Apkin itu sendiri. Saya tergelitik oleh Ibu Lutfiah dan Pak Marwandi tadi. Kalau memang ditemukan ada guru BK yang tidak sesuai dengan menjalankan profesinya di sekolah atau kesulitan mendapat jam, kenapa belum ada satu tindakan? Kita ini kan satu keluarga besar di Apkin untuk menindaklanjuti hal-hal itu. Kenapa harus dibiarkan berlarut-larut? Nah itu, mungkin itu satu pertanyaan buat saya. Bagi saya, kalau memang selama ini kan kita punya Apkin di masing-masing kabupaten, di masing-masing juga kabupaten masing-masing di seluruh Indonesia. Kenapa kita tidak mencari informasi yang lebih valid dari sekolah-sekolah mana saja yang guru BK-nya belum menjalankan sesuai dengan fungsi dan keprofesionalismenya? Itu yang saya pertanyakan, Pak Prof. Oleh sebab itu, sekiranya langkah-langkah apa dari masing-masing pengurus Apkin itu untuk menyamakan miskonsepsi yang seperti itu dengan cara mengadakan dialog lah, dengan cara mengadakan workshop lah tentang kebekaan itu sendiri. Nah itu, kalau kita di sini syukur alhamdulillah kita insya Allah sudah sesuai dengan keprofesian kita. Jadi hubungan kita dengan kepala sekolah, dengan guru mata pelajaran. Karena apa? Kita memang sesuai dengan panduan itu, Pak Prof. Jadi saya tadi agak miris, jujur aja saya sebagai guru BK, ketika Ibu Lutfiah mengatakan begini tentang kebekaan, saya seperti menangis. Saya jujur, saya sedih. Kenapa hal-hal yang seperti itu tidak diantisipasi? Apalagi katanya Bu Lutfiah tadi, selama sekian tahun menjadi pengurus tadi itu sama Pak Marwandi. Sudahkah mengadakan langkah-langkah apa sih sebetulnya yang dilakukan sehingga saudara-saudara kita yang BK di tempat lain mungkin yang belum bisa menjalankan keprofesiannya sebagai guru BK itu bisa tertangani. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Sahabuddin. Ini good news saya kira. Nah, ya, monggo nanti perlu betul survei ya. Nah, berikutnya Bapak Muhammad Asroi, saya persilakan. Pak Muhammad. Terima kasih Pak Prof. Adi. Karena waktu terbatas nanti yang sekali-sekali. Monggo silakan Pak. Ya, perkenalkan Prof. Saya Muhammad Azroi, guru BK SMK 2 Pekanbaru. Saya juga mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia yang kemarin Prof. Adi datang Tamdik ya. Jadi begini Prof, saya di sekolah itu baru kira-kira 8 tahun ya jadi guru BK. Sebelumnya sudah ada guru BK yang berasal dari background psikologi. Nah, ketika kita pendidikan S1, S2, kita lebih cenderung menerima doktrin bahwa lahan kita itu diambil oleh teman-teman psikologi. Nah, awalnya saya open-minded aja gitu ya. Saya merasa apakah benar lahan kita ini memang sepenuhnya diambil oleh psikologi. Ternyata di sekolah saya itu memang ada satu orang guru psikologi dan saya tidak mau terlalu overthinking tentang beliau. Nah, ternyata ketika kita menjalani hari-hari, memang dengan keterbatasan yang kita punya, kita memerlukan teman-teman psikologi yang lebih ahli di bidangnya. Sebelumnya, Ibu itu adalah alumni psikologi yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi guru honor di sana, kemudian seiring berjalan waktu diangkat statusnya menjadi P3K. Nah, itu kan sudah berlalu regulasinya dan tidak mungkin kita mundurkan untuk dirubah. Namun ketika nasi sudah menjadi bubur, ya apa salahnya kita mencoba untuk mengkolaborasi. Nah, ini yang mungkin harus kita nikmati dinamikanya, dan saya merasakan sendiri bahwasannya ketika kita memiliki kekurangan tentang ilmu pengetahuan psikologi tentang siswa, maka teman yang di bidang psikologi itu mengingatkan, Pak, sebenarnya seperti ini. Kalau dilihat dari sudut seperti ini, beliau seperti itu. Jadi kita merasa seperti terbantu, dan itulah sepertinya zaman elaborasi dan kolaborasi abad 21 itu, Prof. Nah, tidak semestinya tidak. Ya, sudah cukup ya, saya sudah nangkap. Memang di kurikulum psikologi itu kuat psikometrinya, sedangkan di kurikulum BK itu kuat konselingnya.
atau yang lainnya. Oke, saya persilakan Bapak Purnama, Sidik. Baik, Pak. Suara saya Oke, terdengar, Pak? terus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ringkas saja, saya Purnama Sidik dari SMA Negeri 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus dari MGBK juga, Pak. Terkait dengan miskonsepsi ini, terima kasih atas pencerahannya untuk malam ini. Tapi kami juga di lapangan, ketika kurikulum Merdeka ini memang sempat mengalami kebingungan juga kemarin ketika terbitnya, selain regulasi kalau regulasi kan tidak terlalu banyak berubah ya, tapi terkait dengan buku panduan BK yang terbaru yang keluar dari Puskurjar. Nah, itu sempat kemarin di lapangan itu kami agak kebingungan. Ini posisinya dengan POPBK bagaimana gitu kan? Nah, memang di situ juga tertulis ada perwakilan ABKIN ya. Tapi kita tidak tahu karena ada sedikit substansi yang berbeda atau prioritas yang berbeda dari POPBK yang sangat lengkap sampai administrasi gitu. Tapi kalau yang buku panduan yang terbaru ini memang lebih ke mengangkat bagaimana dalam konselingnya. Memang di satu sisi ini menguatkan konselingnya juga yang selama ini mungkin ke klasikal. Tapi ini sekarang lebih ke konselingnya dihidupkan kembali oleh buku panduan yang terbaru ini. Nah, mohon mungkin arahannya lebih aktif lagi mungkin bagaimana gitu ya sosialisasi terkait dengan rujukan-rujukan BK terbaru ini. Jangan sampai di lapangan menjadi terasa agak sedikit bingung bagaimana posisi-posisi antara rujukan sebelumnya dengan yang terbaru. Terima kasih Pak Purnama. Dan ini karena sudah, terima kasih Pak Purnama. Karena waktunya sudah lebih dari jam 9, melewati batas yang disepakati. Terima kasih Pak Pur. Yes, ini tinggal 2 ya. Saya beri waktu untuk Bu Novi sama Pak Rudi. Monggo, Bunda Novi. Sebelum kita bahas kita tanggapi. Bunda Novi? Oke. Kita lanjutkan ke Pak Rudi. Ini dari lapangan dulu, Pak Rudi. Baik, terima kasih Prof. Hadi. Izinkan saya mungkin menyampaikan ini ya. Ini mungkin sama-sama keresahan kita bersama lah berkaitan dengan terutama tadi masalah yang di mana psikologi itu bisa masuk menjadi orang BK, jadi guru BK juga di sekolah. Dan ini juga banyak kami temui di Kalimantan Selatan ya, terutama di tempat saya juga sering ada kejadian seperti itu. Nah, mungkin ini juga refleksi juga sih bagi kita, mungkin ya Prof. Kenapa jadi psikologi itu lebih populer gitu loh di sekolah, lebih dipandang oleh kepala sekolah, lebih dipandang oleh guru-guru yang lain gitu. Mungkin karena bentuk treatment yang mereka berikan itu terlihat gitu, dan branding mereka juga bagus sebenarnya di media gitu kan. Nah, ini mungkin jadi refleksi bagi kita nih untuk BK. Apakah mungkin selama ini pelayanan kita itu kurang terlihat oleh publik di media mungkin, sehingga yang diingat publik tentang BK itu adalah stigmanya sebagai polisi sekolah gitu. Nah, kemudian juga